Suamiku tidak pernah membelikan aku baju demi menafkahi janda kakaknya. Jadi saat dia pidato di balai desa, aku sengaja datang pakai daster jelek yang dia belikan 3 tahun lalu. Part kelima. Bahkan saat aku sakit, suamiku tetap mendahulukan urusan iparnya. Tanpa dia tahu, diam-diam aku sudah menyiapkan kejutan untuk mereka. Panji, orang tua Nia ditelepon orang bang. Katanya rumah mereka udah resmi terjual dan hari ini juga harus dikosongkan. Periak ibu mertua panik. Nia lemas dengar kabarnya. Kamu harus bantu sekarang. Tangisan Mbak Nia pecah. Bantu aku Panji, papa mamaku bisa tinggal di jalanan. Mas Panji menoleh padanya. Aku bisa melihat prioritasnya berubah lagi. Bu, tapi Lula sakit. Aku mau antar Lula ke klinik dulu. Ucapnya ragu. Dadaku sedikit hangat, namun ibu mertua langsung membentak. Pak RW mana bisa diandalkan Panji? Kamu itu kepala desa. Masa tega biarin besan ibu di jalanan? Panji, aku mohon. Lirih Mbak Nia sambil mengkeram lengannya. Tanganku mengepal di balik selimut. Bukannya Mbak juga kerja di desa? Tanyaku pelan. Ruangan mendadak hening. Mbak Nia menatapku. Aku gak kuat urusan sama orang-orang kayak gitu, nanti disangka memanfaatkan jabatan. Aku hampir tertawa. Alasan klasik agar tetap bergantung pada suamiku. Padahal tekanan itu memang sengaja kubuat. Nomor anonim yang menghubungi orang tua Mbak Nia ternyata bekerja lebih cepat dari dugaanku. Udah mas, pergi aja bantu Mbak Nia, kataku lemah. Urusan keluarga lebih penting kan? Mas Panji menatapku bersalah. Tapi tangannya sudah mengambil kunci mobil. Maaf ya Lula, kamu swak ojek aja ke klinik. Nanti mas transfer ongkosnya. Ibu mertua langsung lega. Nah gitu dong Panji. Aku hanya tersenyum tipis. Hati-hati mas, gak perlu khawatir sama aku. Tak lama suara mobil menghilang meninggalkanku sendirian. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, memandangi wajah pucatku. Kasihan banget kamu Lula, gumamku pelan. Tapi nggak apa-apa, Mbak Nia nggak akan bisa ngelawan orang-orangku. Aku mengambil ponsel dan tersenyum tipis. Padahal lawan aslimu ada di rumah ini, istri kamu sendiri. 3 tahun aku bertahan menahan hinaan keluarga suamiku. Semua demi rumah tangga yang ternyata tak pernah dianggap penting. Lula, kok udah pulang? Kenapa nggak telepon mas? Tanya Panji sambil mencoba meraih pinggangku. Aku menepis tangannya. Nggak usah mas, aku bisa sendiri. Aku masuk kamar, menarik koper besar dari lemari, lalu mulai memasukkan pakaian asal-asalan. Berat, Lula, apa-apaan ini? Panji menahan tanganku. Kamu mau kemana? Jangan kekanak-kanakan. Aku menatapnya tajam. Kekanak-kanakan? 3 tahun mas, 3 tahun aku menahan hinaan ibu kamu yang bilang aku menantu memalukan dan emendul. Padahal kamu yang minta aku tunda kehamilan. 3 tahun kamu lebih peduli pada janda kakakmu daripada istrimu. Mas Panji terdiam pucat. Lula, bicara pelan. Ibu dan Mbak Nia gak ada niat jahat. Kamu maunya gimana? Aku kurangi jatah uang belanja buat Mbak Nia. Gak usah, aku yang jahat. Teriakku sambil melempar baju ke arahnya. Aku yang salah, karena gak sebaik Mbak Nia. Jadi biar aku pergi aja. Panji buru-buru mengunci pintu. Kita gak kemana-mana sampai kamu tenang. Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Wajahnya terlihat hancur. Lula, mas minta maaf. Katakan, mas harus apa supaya kamu maafkan? Aku tertawa hambar. Hanya satu, pulangkan aku ke rumah ayahku di Sumatera, sekarang juga. Tanji langsung membeku. Lula, jangan ngomong gitu. Aku udah mau mati tinggal di rumah ini mas. Biarkan aku hidup lagi di tempat lain. Dia terdiam lama sebelum bertanya pelan. Awalnya ini sejak kapan? Aku melempar beberapa pakaian ke depannya. Ada dari semua ini yang bagus? Bandingin sama punya Mbak Nia, bahkan banyak yang dikasih temanku. Baik, kita beli, sekarang ke kota. Bukan itu, aku memegang kepala. Orang-orang bilang aku lebih cocok jadi pembantu kamu. Mbak Nia yang pantas jadi istri kamu. Siapa yang ngomong? Kita datengin, ngapain nyalahin orang? Itu memang kenyataannya. Aku menunjukkan ponselku. Lihat ini, bandingin sama HP kamu dan Mbak Nia. Ya karena Mbak Nia punya gaji. Karena itu, kenapa hakku kamu kasih ke dia? Aku duduk di lantai, lelah dengan semua ini. Mas Panji menggenggam tanganku.
Apalagi, bilang aja, asal jangan pergi. Tiba-tiba suara ibu mertua terdengar dari luar. Panji, Panji, Nia pingsan. Biasanya Panji pasti langsung lari. Tapi kali ini dia justru membalas cepat. Ada Regi, suruh dia bawa ke dokter. Aku tertegun. Dia menolak membantu Mbak Nia. Apa akhirnya dia sadar? Atau aku yang mulai berharap terlalu jauh? Judul, Kita Cerai Pak Kades, penulis Ella Ramaruka. Baca selengkapnya di KBM App. Untuk cerita selanjutnya bisa ikuti Facebook Ferry Sahara. Terima kasih.